Ini kita sekarang sudah sampai di lokasi ketiga, stop site ketiga di daerah Wonosari, Kebumen. Atau kadang-kadang orang lebih terkenal nyebutnya Perumahan Watu Kodok ya. Ya, betul. Ini ada singkapan yang sangat bagus, ya, kelas dunia lah begitu ya. World class. World class outcrop. Jadi bisa kita pakai untuk memberi penjelasan pada adik-adik semuanya. Ya, kalau lihat dari stratigrafinya, kita punya tumpukan yang cukup tebal, terus lateralnya juga wow, ya, dengan berbagai batuan yang bisa kita lihat, beddingnya tidak terganggu, walaupun nanti di ujung sana terganggu oleh struktur, tapi di sini kita lihat tidak terganggu. Menarik sekali untuk belajar mengenai dinamika sedimentasi dan stratigrafi, terutama formasi halang bagian yang halus ininya, fragmenten. Jadi menarik. Jika ada singkapan semenarik ini, sebelum kita mendekati ke singkapan untuk mengetahui litologinya, kita bisa melihat sebaran vertikal maupun sebaran lateral dari singkapannya dari kejauhan dulu. Baru setelah kita mengamati dari kejauhan, kita akan coba mendekati isi batuannya apa. Nah, yang bisa kita amati dari kejauhan di sini ada setumpuk batuan dengan perlapisan yang sangat bagus, tapi ada warna yang berbeda, ada yang sedikit gelap dan ada yang lebih cerah warnanya. Di mana yang sedikit gelap, dia relatif lebih tipis dibandingkan dengan yang, atau lebih kurang dominan dibandingkan dengan yang berwarna cerah. Kalau seperti itu, kita akan punya interpretasi, oh lingkungan ini sebenarnya didominasi oleh lingkungan batuan yang berwarna cerah. Yang berwarna gelap, dia akan datang sesekali. Ya. Kemudian kalau lihat tadi ada dua warna batuan, kita lihat sebarannya secara lateral. Wah, pelapisannya bagus, bertumpuk-tumpuk. Ya. Di bagian sini seolah-olah tidak terganggu. Tetapi kalau kita melihat ke kiri bawah, ada perlapisan yang mempunyai kemiringan yang berbeda. Kemudian di atasnya ada suatu lengkungan. Ya. Lengkungan ini kita namakan sebagai slam. Dari arah slamnya kita bisa tahu arah tinggian paleonya. Ya, paleogeografis sumber atau tinggiannya berasal dari mana. Kalau bentukannya seperti ini, kita lihat ada kepala yang menonjol ke arah selatan atau melengkung ke arah selatan, maka tinggiannya diinterpretasikan berasal dari sana. Bagaimana dengan kemiringannya yang berlawanan? Oh, kemiringan yang berlawanan bisa saja dihasilkan oleh sumber yang berbeda. Tetapi untuk lebih jauhnya, kita lihat terlebih dahulu apa sih isi dari batuan-batuan yang tadi berwarna gelap dan batuan yang berwarna terang. Oleh sebab itu, mari kita dekati ke singkapan lebih dekat lagi, ya. Mari. Formasi halang sudah banyak diteliti oleh para peneliti. Kesimpulan mereka kebanyakan menunjukkan bahwa formasi halang diendapkan di laut dalam dengan lingkungan pengendapan berupa kipas laut dalam. Di singkapan ini, kita juga punya formasi halang dengan dominasi butiran penyusunnya berukuran halus. Apakah sama antara para peneliti terdahulu yang meneliti halang di berbagai tempat dengan singkapan yang ada di sini? Nanti kita lihat bagaimana. Nah, kalau lingkungan laut dalam, ya, proses-proses yang mengendapkannya akan seperti ini. Ada proses rockfall, creep, slide, slam, debris flow, dan lain-lain, ya, sampai di bagian sini. Dengan produk-produk depositnya berupa
olistolit untuk rockfall, kemudian creep deposit untuk yang creep, slide seperti ini. Jadi ketika sedimennya relatif dia kompaksi, pada saat dia bergerak dia berupa bongkah-bongkahan yang terlepas, atau slump, ya, sedimen yang masih plastis sudah agak terkompaksi bergerak, dia akan menunjukkan struktur-struktur slump, atau debris flow yang seperti ini, yang nantinya biasanya ketika kita punya debris sampai dengan turbidity current, kita akan punya endapan-endapan turbidite. Dimulai cirinya, ya, endapan turbidite itu seperti ini, sekuen turbidite klasik yang ditunjukkan oleh Bouma, ya, dari TA berupa butiran-butiran yang kasar, kemudian dia bergradasi menjadi TB, butiran yang lebih halus, berlaminasi, kemudian TC-nya, struktur sedimennya lebih jelas di sana, ada ripple, convolute dan lain-lain. Kemudian ke atas ukuran butiran jadi semakin halus, ada laminasi, tapi laminasi yang menyusun atas ini atau kita sebut sebagai TD akan berbeda dengan yang TB, sampai dengan endapan yang paling halus yang berupa mud yang menyusun satuan TD-nya, atau endapan-endapan plastik yang turbidite lainnya dengan mekanisme seperti ini, ya. Ada rockfall, creep, segala macamnya. Yang mana yang cocok di singkapan ini? Nah, secara singkapan, ya, kalau dibuat ininya sketsanya, maka secara umum gambarannya kita akan hasilkan gambaran seperti ini, di mana yang saya gambar biru tebal ini endapan-endapan yang berwarna gelap, sementara yang tipis-tipis yang berwarna gelap tetapi ukurannya lebih tipis, ya. Kemudian dari singkapan ini kita coba buat di dalam kolom stratigrafi vertikalnya. Gambaran umumnya di bagian bawah tadi yang gelap-gelap, karena dia lebih menonjol, dia digambarkan menonjol di gambar stratigrafinya lebih menjorok ke arah luar, sementara yang relatif lebih putih yang cekung akan digambarkan dia lebih geser ke arah kanan. Karena yang di bawah itu tipis-tipis, yang kasarnya akan digambarkan seperti itu, kemudian menebal di sini, ya. Ini ke atasnya tipis-tipis lagi, nanti akan ada yang tebal lagi seperti ini. Nah, setelah kita buat gambaran umumnya, nanti kita akan lihat apa sih isi dari yang kasar ini, apa sih isi dari yang halus ini. Mari kita lihat. Kita lihat ini saja yang paling mudah, ya. Ini gambaran yang lebih kasar, sementara ini yang lebih halus. Kalau deskripsi, tentunya mulai dari warna, kemudian tekstur, kemudian struktur, ya, sampai dengan yang komposisi. Oke, kita lihat. Pertama, warna yang di bawah ini dia berwarna hitam, berwarna abu-abu kehitaman, gelap, ya. Secara ukuran butir, dia berukuran lanau sampai dengan pasir halus, ya. Strukturnya dia banyak dijumpai struktur-struktur fosil jejak dengan ukuran yang kecil-kecil. Fosil jejaknya berupa fosil jejak chondrites dan planolites. Ke arah atas butirannya berwarna lebih cerah, ya, berukuran lebih cerah. Kadang kalau dilihat di lapisan lain, dia berubah warna menjadi agak kemerahan. Ukuran butirnya masih relatif seragam. Dia berwarna kemerahan, kemudian ke atasnya, dia berwarna menjadi abu-abu cerah. Ukuran butirnya lebih halus, ya. Di yang ukuran butir lebih halus ini, ya, kita akan jumpai juga fosil jejaknya, tetapi fosil jejaknya sedikit berbeda dibandingkan dengan yang di bagian bawah. Di bagian bawah tadi ada chondrites, planolites, ukurannya relatif lebih kecil, sementara yang di besar di yang atasnya kita akan jumpai planolites yang
berukuran lebih besar. Bagaimana dengan komposisi keduanya? Baik batuan yang di bagian bawah yang hitam ataupun yang abu-abu kegelapan. Yang hitam ini banyak dijumpai kandungan Fe. Ya. Sementara yang atas banyak kita jumpai feldspar, kuarsa, dan fosil foram planktik. Dari untuk plagioklasnya, dia masih mempunyai ukuran-ukuran yang runcing, bentuk yang runcing, maaf. Ya. Sementara kuarsanya masih menunjukkan kuarsa-kuarsa yang embayment. Begitu pula dengan yang hitam. Selain Fe, dia ada feldspar, ada kuarsa yang karakteristiknya sama dengan karakteristik feldspar dan kuarsa yang menyusun batuan berwarna cerah ini. Kalau dinamakan, oke, ini batu lanau, ya. Ini karena tadi ada kandungan foramnya yang lebih dominan, mungkin akan lebih masuk ke penamaan napal. Ya. Dilihat dari warna, tekstur, struktur, kemungkinan besar lingkungan pengendapan yang mengendapkan batu lanau ini berada di lingkungan yang tenang, reduktif, dan kemungkinan dia berada di laut dangkal atau di daerah transisi, di mana ketika dia surut, singkapan ini akan terekspos, kemudian mengalami oksidasi. Ya. Akibatnya dia akan berwarna merah karena ada oksidasinya. Setelah itu, yang atas ternyata dia menunjukkan lingkungan yang semakin dalam, bahkan mungkin berada di bawah zona gelombang, dicirikan dengan planktiknya yang semakin ke atas semakin bertambah, fosil jejaknya yang semakin besar dan semakin berlimpah. Nah, kalau kita lihat lagi, berarti di sini fosil jejak ada Planolites. Di sini fosil jejaknya Planolites juga, tapi lebih besar-besar. Di sini ada yang Chondrites. Ini menunjukkan lingkungan reduktif. Kemudian warna merah di sini menunjukkan bahwa setelah pengendapan batu lanau ini ada beberapa kali ekspos ke permukaan, akibatnya Fe-nya akan berikatan dengan oksigen, teroksidasi membentuk warna merah. Setelah itu ini berulang di atas ternyata batuan ini mengalami slumping. Akibatnya akan terbentuk struktur slam. Nah, kalau dengan melihat data-data ini, maka lingkungan pengendapan aslinya dari singkapan ini berada di daerah-daerah transisi. Akibat gangguan pada lingkungan asalnya, ya, yang berupa mungkin mempunyai lereng yang relatif terjal, maka sedimen-sedimen yang ada di sini mengalami slumping. Akibatnya kita akan lihat singkapan-singkapan yang karakternya karakter transisi, tetapi dia punya struktur slumping di sini. Dari arah slumpingnya, dia mempunyai tinggian yang berasal dari utara. Itu saja untuk singkapan yang ada di sini dan paleogeografinya. Nanti singkapan ini akan terpotong oleh sesar. Untuk sesar akan dijelaskan oleh Pak Salahuddin Hussein. Ya, salah satu yang menarik di singkapan Watu Kodok ini adalah adanya sesar yang sangat besar, yang secara visual sangat mudah untuk kita amati dan observasi ya. Nah, di sini kita akan belajar 3 cara identifikasi jenis sesar di lapangan. Jadi yang pertama adalah kita mengamati offset stratigraphy. Yang kedua adalah kita mencari bidang sesar dan jejak pergeserannya pada cermin sesarnya. Dan yang ketiga,
kita melihat struktur sekunder. Kita akan menerapkan ketiga approach atau ketiga pendekatan ini pada sesar yang ada di singkapan Watu Kodok ini. Nah, dari keseluruhan singkapan, kita sebetulnya memiliki batuan, perlapisan batuan batu pasir tufan Napalan yang itu mereka miring kedua arah dan bertemu kira-kira di tengah ya, yang letaknya kira-kira di belakang saya ini, di mana bagian utara ya, tebing yang sebelah utara memiliki miring landai ke arah selatan. Sebaliknya, tebing selatan itu memiliki perlapisan yang miring landai ke arah utara. Di satu tempat di bagian tengah begitu ya, kira-kira di belakang saya ini, tebing yang di sebelah selatan itu kemudian menunjam tajam ya, masuk ke bawah secara vertikal ya. Kita bisa lihat di belakang saya, di sebelah kiri saya ya, di mana lapisannya itu vertikal. Itu adalah bagian ujung dari perlapisan yang menyusun tebing selatan singkapan Watu Kodok ini. Sementara di sebelah kanan saya ya, di belakang sini, kita lihat lapisannya dia masih relatif horizontal. Itu merupakan bagian ujung dari penyusun tebing utara ya. Jadi mereka bertemu kira-kira di sini. Dan kalau kita amati ya, berdasarkan offset stratigrafi, jadi kriteria pertama, maka kita bisa lihat bahwa perlapisan yang harusnya menerus itu terputus dan lapisan yang menyusun tebing selatan itu kemudian menunjam ke bawah, sehingga dari offset atau pergeseran yang ada kita bisa menafsirkan adanya sesar yang memotong perlapisan tersebut ya, sehingga lapisan yang ada di tebing selatan itu kemudian menunjam ke bawah. Nah, jenis patahan apa kira-kira yang menyebabkan ini mampu menunjam ke bawah? Nah, kita lompat ke yang ketiga dulu, yaitu struktur sekunder. Lapisan yang melengkung akibat adanya patahan itu kita sebut sebagai struktur drag fault atau lipatan seret ya. Jadi dia terseret oleh adanya pergeseran suatu patahan sehingga perlapisan yang ada di sekitarnya melengkung ya, membentuk satu lipatan. Nah, kalau kita lihat lipatan seperti ini hanya bisa dibentuk oleh oleh bidang patahan di sebelahnya yang bergerak turun, sehingga kemudian ya tebing yang di selatan ini terseret turun ke bawah, sehingga ini bisa kita simpulkan ya, sesar yang ada di belakang saya ini ya, yang bisa kalian lihat di belakang dari papan ini adalah sesar dengan kinematika pergeseran normal atau turun. Nah, tetapi itu saja belum cukup ya. Nanti kita akan melihat kriteria kedua, yaitu cermin sesar yang mengindikasikan pergeseran yang vertikal ya di situ. Nah, kalau kita lihat secara 3 dimensi, tentunya untuk memasukkan perlapisan yang cukup tebal, jadi perlapisan yang vertikal ini ya kurang lebih memiliki ketebalan sekitar 6 meter, itu tentu membutuhkan satu space yang terbuka ya. Jadi tentunya patahan ini dia bergerak opening, ekstensional, membuka sehingga menyediakan ruang akomodasi sehingga sehingga lipatan yang ada di tebing selatan itu bisa mengisi ruang tersebut dengan melengkung ke bawah ya secara vertikal. Nah, sehingga kita bisa sampai bahwa sesar normal kita ini ya yang menggeser menciptakan lipatan seret di tebing selatan ini merupakan sesar ekstensional, yaitu bersifat regangan ya. Nah, itu biasanya dimiliki oleh patahan geser sehingga kita bisa lihat ya kelurusan dari cermin sesar yang akan kita kunjungi setelah ini itu umumnya mengarah ke arah barat daya ya di situ, sehingga kalau kita bentuk sketsa 3 dimensi seperti ini maka kita akan punya sesar ya kurang lebih sinistral ya, di mana kemudian dia membuka bidang patahan ini menyediakan ruang sehingga lapisan-lapisan dari tebing selatan itu terseret turun mengisi ruang yang terbuka tadi ya di situ. Nah, kalau kita plotkan di dalam diagram stereonet sederhana seperti ini ya, ini adalah orientasi sesar kita yang melintasi Watu Kodok ya. Di sini ini sinistral, maka untuk bisa bergerak sinistral mereka harus diregangkan timur barat ya. Jadi sederhana saja, kita punya arah kelurusan sesar yang kurang lebih timur laut barat daya. Agar dia bergerak sinistral, maka dia harus ditarik meregang timur barat. Kenapa harus ditarik meregang? Karena dia ekstensional. Jadi kita tidak perlu menempatkan arah di mana gaya kompresinya bekerja ya di sini. Nah, tetapi di alam sebetulnya gaya kompresi itu tentu ada.
Dan ini bisa kita lihat hubungannya dengan struktur di karang sambung yang kita kunjungi di stasiun kedua tadi ya. Ini adalah peta geologi regional, di mana yang berwarna orange ini ya, merah muda ini adalah batuan-batuan pratersier. Sementara yang berwarna hijau ini adalah batuan-batuan berumur paleogen, sementara yang berwarna coklat ini berumur neogen. Dan yang paling berwarna pink, merah muda ini adalah batuan halang di mana kita sekarang berada. Jadi formasi halang. Nah, kalau kita lihat hubungannya, karena karang sambung ini merupakan batuan tua yang terangkat sehingga membutuhkan gaya kompresi, dan di sini kita memiliki lipatan yang berarah timur barat. Maka tentunya untuk mengangkat batuan tua sehingga ke permukaan kita membutuhkan gaya kompresi atau gaya tekan ya. Karena lipatannya timur barat, maka gaya tersebut bekerja utara selatan ya, menekan. Dan di dalam konsep stres 3 dimensi, apabila kita memiliki tekanan utara selatan, maka escape extension ya, jadi regangan dia untuk merespon tekanan tersebut adalah berarah timur barat. Nah, itulah yang meng-create sesar bajangan di sisi selatan zona pegunungan Serayu Selatan kita ini ya, di sini. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana proses deformasi terakhir yang mengangkat zona Serayu Selatan itu bukan hanya menyebabkan terbentuknya antiklin karang sambung, tetapi juga adanya sesar-sesar ikutan, patahan-patahan yang mengikuti proses perlipatan. Salah satunya ada di singkapan Watu Kodok yang kita lihat saat ini. Nah, setelah ini kita akan melihat secara detail bagaimana kriteria kedua ini, yaitu cermin sesar, membantu kita mengidentifikasi jenis patahan. Mari kita lihat ke singkapannya. Nah, kalau kita melihat lebih detail, ya, kita akan masuk ke kriteria kedua, yaitu cermin sesar dan apa saja yang bisa kita amati di zona sesar tersebut. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana lapisan yang kuning ini ya, itu terputus di sini. Ya, demikian juga lapisan yang abu-abu sini, dan kemudian ada lagi di atas, semuanya putus di sini. Dan batuan yang memutus perlapisan ini, dia tersusun oleh bongkah-bongkah. Sebagian dia intek, tapi sebagian dikit hancur. Jadi ini sudah mengalami breksiasi. Kita menyebutnya sebagai breksi sesar. Mungkin secara visual tidak mudah diamati karena komposisi yang relatif homogen ya, atau dominan napal di sini. Nah, kalau kita amati ya, bagaimana cermin sesar. Jadi cermin sesar itu adalah bidang patahan, tapi dia memiliki permukaan yang relatif halus atau silicon side akibat pergesekan antar blok patahan. Nah, itu kita amati di sini ya. Di mana pada permukaan dari cermin sesar itu memiliki komponen garis atau striasi yang mengindikasikan pergerakan yang dialami oleh permukaan cermin sesar tersebut. Jadi kalau kita amati di sini ada kesan garis-garis vertikal ya. Nah, ini bisa kita ukur ya. Kemudian kita amati bagaimana pergeseran yang terjadi untuk menentukan jenis sesar yang telah bergerak di sini. Mari kita lihat lebih detail. Nah, kalau kita ukur bidang sesarnya ya di sini, jadi bidang sesarnya pertama kita ukur sebagai komponen bidang, yaitu strike dan dip ya di sini. Maka kita akan punya strike 290 ya. Kemudian bidang atau dipnya bisa kita ukur langsung. Jadi tadi 290. Dan dip yang dimilikinya adalah 82 ya. Jadi relatif vertikal di sini bidang sesarnya. Kemudian kalau kita amati ya, pergeseran yang terbentuk di sini, di mana umumnya yang patah itu adalah ujung-ujung bagian atas ya di sini, mengindikasikan blok yang bergerak di sini relatif dia bergerak naik ya di sini secara relatif. Jadi kita bisa ukur ya di sini. Jadi kita langsung ukur pitch saja. Jadi kita amati dulu secara relatif dia bergerak ke arah mana. Kemudian kita bisa ukur dengan klino kita. Ya, ini
dapatnya 85 derajat ya, dia bergerak ke arah barat ya. Jadi blok yang di mana saya berada sekarang ini bergerak relatif naik ya di sini terhadap bidang sesar ini, sehingga kemudian dia bergerak 85 derajat ya, arah trennya ke arah barat ya di situ. Jadi ini adalah informasi berharga bagaimana sesar tersebut pernah bergerak dan ke arah mana. Ini bisa kita manfaatkan untuk analisis arah gaya yang pernah menggerakkan sesar ini. Nah, apa yang kita lihat di sini adalah tebing yang sudah tersesarkan dan kita lihat batuannya ini sangat fragile, sangat gampang runtuh, sangat gampang pecah. Jadi kita melihat lokasi ini adalah lokasi penambangan, dan kenapa area yang tersesarkan ini tidak ditambang ya, ditinggalkan saja. Ini tentu ada hubungannya dengan kekuatan batuan dan bagaimana hubungannya dengan kestabilan lereng yang ada. Mari kita tanyakan kepada Pak Hendy Setiawan bagaimana sudut pandang geotek terhadap penambangan dengan adanya patahan yang memotong batuan di area tersebut. Mari kita tanya beliau. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Udin bahwa di area tambang di Formasi Halang ini terdapat zona sesar ya, yang bisa dilihat seperti ini. Di dalam ilmu geologi teknik kita bisa lihat bahwa ketika suatu lereng yang terbuka, lereng batuan yang terbuka, terdapat zona sesar di dalamnya, berarti banyak faktor-faktor struktur yang berpengaruh di dalamnya. Seperti kondisi diskontinuitas, kemudian ada bukaan, apertur, dan kondisi stabilitas dari lereng batuan yang dirasa sangat dipengaruhi oleh faktor struktur tersebut. Kalau teman-teman lihat dari area tambang di daerah Wonosari, Kebumen ini, ada perbedaan yang mungkin secara tidak sengaja penambang di sini bisa memperhatikan bahwa ada faktor struktur di dalamnya. Teman-teman lihat bahwa di daerah lereng, di mana ada zona sesar di sini, teman-teman dari orang-orang penambang di sini meninggalkan. Dalam artian mereka tidak melakukan ekspansi untuk bahan galian yang di mana terdapat zona sesar ini. Mereka justru, kalau teman-teman lihat, di sisi sebelah utara, mereka justru lebih mengekspos ya area lereng di mana dia tidak terdapat zona sesar. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Indra terkait dengan pembentukan sedimentologi batu pasir. Dilihat di sini bahwa layering yang sifatnya lurus ya, horizontal di sini, dia cenderung arah dip dan strike-nya mengarah ke dalam lereng batuan. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa lereng dari tambang ini cukup stabil untuk di daerah yang tidak ada zona sesar. Nah, ini bedanya ketika di daerah tambang ada zona sesar di sana, itu sangat dipertimbangkan untuk tidak diteruskan untuk ekspansi perluasan area zona tambang. Tapi ketika terdapat lereng yang cukup terbuka seperti ini dan kondisi di mana pengendapannya dengan deep strike yang mengarah ke dalam lereng, kita bisa dikatakan bahwa area tambang ini cukup stabil. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah di daerah ini, di Formasi Halang ini, mengapa ini dilakukan penambangan? Ya, di sini adalah batu pasir ya, penambangan batu pasir. Nah, manfaatnya untuk apa? Kalau kita lihat di sekeliling di sini ada perumahan baru juga. Nah, pertanyaannya adalah apakah batu pasir yang ditambang dari sini cocok untuk material konstruksi bangunan? Kita lihat bahwa dari sisi indeks batuan, yaitu sisi geologi teknik indeks batuannya, yaitu yang pertama adalah porositas, yang kedua ada permeabilitas. Dari dua hal tersebut, selain oleh parameter kompaksi atau kepadatan dari batu pasir itu juga berpengaruh. Nah, ketika material tambang ini dijadikan sebagai pondasi batuan, itu kurang bagus. Kenapa? Karena dengan porositas yang besar, dia mempunyai kuat dukung yang tidak begitu besar, walaupun dia batu pasir, gitu. Tapi karena ini pengendapannya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indra, membuat karakteristik geologi teknik ini tidak cocok untuk pondasi bangunan. Tetapi apakah bisa digunakan untuk material yang lainnya? Bisa saja. Seperti misalnya ketika di area perumahan kita gunakan untuk sumur resapan misalnya, ya untuk dinding sumur resapan, karena dia mempunyai porositas yang tinggi tapi permeabilitas yang rendah, dinding sumur resapan itu bisa bekerja dengan optimal. Baik juga untuk drainase ya. Ketika batu pasir ini tidak bisa digunakan atau kurang baik digunakan untuk fondasi bangunan, dia bisa digunakan untuk lining saluran drainase yang ada di area pemukiman. Kira-kira demikian. Terima kasih.
setelah mendengar penjelasan dari Pak Indra dan Pak Udin juga saya terkait dengan stasiun 3 ini, yaitu sedimentologi batu pasir untuk formasi halang, mari kita simak penugasan yang diberikan oleh Pak Sabto terkait area ini. Baik adik-adik, ini di lokasi ketiga tadi kalian sudah mendapat penjelasan tentang sedimentologi stratigrafi dari formasi halang. Kemudian Pak Udin sudah menjelaskan juga tentang geodinamika di sini, tentang geologi struktur yang ada. Kita tahu di sini adalah bagian selatan dari Pegunungan Serayu Selatan. Jadi tadi kalau di lokasi kedua kita ada di tengah, kemudian sekarang kita ada di bagian selatannya. Sekarang yang menjadi tugas kalian di tempat ini, seperti juga dua lokasi yang lain, kalian harus bisa membuat rekonstruksi dari paleogeografi yang ada di daerah ini. Jadi bagaimana menghubungkan dengan lokasi yang kedua tadi, kemudian sekarang kita ada di lokasi ketiga dengan litologi berupa formasi halang yang umurnya Miocene Pliocene. Silahkan nanti dibuat paleogeografi sebaik mungkin dan dikumpulkan dengan format yang nanti akan disediakan.